cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Berkaitan dengan hukum menjual kulit hewan kurban, lalu hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin atau untuk untuk kas masjid, untuk kegiatan operasional masjid, atau untuk operasional yayasan atau yang lainnya. Apakah itu diperbolehkan? Karena kita memahami begini ya, kulit itu tidak semua orang bisa menangani dengan baik. Sehingga kalau disedekahkan ke fakir miskin dalam bentuk kulit, ini Pak saya kasih kulit, bingung dia. Ini mau diapain? Mau digodok, mau direbus, dibakar, bingung, repot. Yang paling gampang diuangkan. Uangnya kemudian dikasihkan ke orang lain. Tayyib. Sekarang kita akan lihat rincian berikut. Yang pertama, tidak diperbolehkan bagi sahibul kurban untuk menjual hasil hewan kurban itu apapun bentuknya, baik kulit, kepala, kaki maupun yang lainnya, kemudian uangnya dimiliki pribadi. Sehingga misalnya orang kurban kambing, kepala, kaki, kulit dijual, dapat duit 200.000. Duit 200.000 masuk kantong pribadi. Kalau seperti ini yang terjadi, ini bisa mengancam keabsahan kurbannya. Berdasarkan hadis riwayat Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya batal. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk memberi upah kepada tukang jagal atau orang yang membantu pelayanan penanganan kurban dengan dibayar dengan hasil dari kurban, baik daging, kepala, kaki, kulit, semuanya tidak boleh. Bahkan termasuk aksesoris. Aksesoris itu namanya jalab ya. Termasuk ajillah, namanya ajillah. Nah, ajillah ini tidak boleh untuk dijadikan sebagai hadiah atau dijadikan sebagai apa? Sebagai upah. Jadi kalau dulu onta itu ada kekangnya onta, kemudian di punuknya kadang ada wadah. Semua itu adalah aksesoris onta dan itu ada nilainya. Baik. Kalau ini diberikan kepada tukang jagal sebagai upah, hukumnya dilarang. Dan ada hadis tegas riwayat Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha." Nabi SAW perintahkan aku untuk ngurusi hewan kurban beliau. Dan beliau perintahkan agar aku mensedekahkan seluruh daging, kulit, dan ajillahnya. Ajillah adalah aksesorisnya tadi. Wa alla u'tiyal jazar minha. Dan aku tidak boleh memberikan kepada al-jazar. Al-jazar adalah jagal. Minha dari hasil hewan kurban. Nahnu nu'tihi min indina. Kami berikan dengan uang pribadi kami. Sehingga biaya jagal berapa? Satu kambing 100.000. Anda bayar 100.000. Sudah? Ini sebagai upah. Biaya jagal sapi berapa? 500.000 satu ekor. Bayar 500.000 satu ekor. Ini sebagai upah. Pakai uang pribadi. Baik. Lalu boleh nggak jagal itu dikasih kepala, dikasih kulit, atau dikasih kakinya? Silahkan, tapi bukan sebagai upah. Sebagai sedekah atau sebagai hadiah atau yang lainnya. Sehingga ini jagal kambing dikasih 100.000. Terus kita minta sekalian, Pak, itu nanti kulitnya bawa aja, kepalanya bawa saja. Saya juga buat apa? Boleh, sah-sah saja. Anda memberi itu sebagai hadiah, sebagai hibah, bukan sebagai upah. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah diperbolehkan untuk menjual kulit lalu ditukar daging, atau menjual kulit lalu uangnya disedekahkan untuk kaum muslimin yang membutuhkan?
dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama. Diriwayatkan dari Ishaq bin Mansur. Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah, dan yang dimaksud di sini adalah Imam Ahmad. Juludul adhahi ma yasna' biha. Kulit hewan, apa yang boleh kita lakukan? Qala, kata Imam Ahmad, yantafi'u biha wa yatasaddaqu bithamaniha. Boleh dimanfaatkan dan disedekahkan hasil penjualannya. Sehingga makna dimanfaatkan di sini, wallahu alam, bisa jadi maknanya adalah dijual, lalu hasilnya disedekahkan. Qultu, maka Ishaq bin Mansur bertanya, beliau muridnya Imam Ahmad, tuba'u wa yatasaddaq bithamaniha, apakah boleh untuk dijual lalu disedekahkan dengan hasilnya? Qala, kata Imam Ahmad, na'am, boleh berdasarkan hadis Ibnu Umar. Baik. Dan hadis Ibnu Umar ya diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Abdul Hamid bahwa Imam Ahmad, Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad, qala, beliau mengatakan, inna Ibnu Umar ba'a jilda baqaratin wa tasaddaqa bithamani. Bahwasanya Ibnu Umar menjual kulit sapi lalu boleh sedekahkan hasil penjualannya. Ya. Dan riwayat Ibnu Umar ini dinilai sahih oleh para ulama, sehingga ini dijadikan sebagai salah satu dalil bahwa diperbolehkan kulit itu dijual oleh panitia, namun dengan syarat ya, uangnya digunakan untuk sedekah. Masukkan ke kas masjid. Sedekah itu bisa ke kas masjid, ke fakir miskin, ke panti asuhan, atau siapapun. Baik, ini pendapat yang pertama. Dan ada yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk dijual, namun diserahkan dulu ke orang lain. Kemudian baru setelah itu penerimanya boleh menjualnya, dan itu adalah pendapat jumhur. Sehingga di sini disebutkan adanya ikhtilaf ulama ya. Berkaitan dengan menjual kulit lalu disedekahkan hasilnya, ada yang membolehkan dan itu mazhab Hanafiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan ada yang melarang dan itu pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur tidak boleh dijual. Jangan dijual sebelum diserahkan. Sehingga kulit itu diserahkan dulu ke fakir miskin atau ke panti asuhan atau pesantren. Pesantren yang menerima boleh menjual. Nah, ketika pesantren yang menerima ini menjualnya, hasilnya dipakai untuk operasional pesantren, tidak masalah. Karena sudah pindah tangan. Tapi kalau panitia yang merupakan wakil dari sahibul kurban, yang menjualnya, lalu kemudian hasilnya disedekahkan, ini sebagian ulama membolehkan dan jumhur melarang. Maka sebagai langkah aman, jika kita ingin memastikan kurban itu sah, Anda bisa mengikuti pendapat jumhur dengan cara diserahkan dulu ke takmir atau ke panti asuhan atau ke fakir miskin. Sudah, lalu mereka dipersilahkan untuk menjual. Kalau seperti itu, insya Allah semua ulama sepakat hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.